Di sudut Malioboro, di tengah asap tebal jagung bakar dan dinginnya malam, duduklah KH Sudiro, pensiunan guru besar yang tampak renta. Ia berpeluh, membakar demi rupiah. Namun, di balik nampan arang itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap. KH Sudiro adalah pemilik aset miliaran, saham properti komersial yang menjanjikan, yang kini semua hartanya dikuasai penuh oleh anak semata wayang dan cucu kesayangannya. Mengapa seorang hartawan dipaksa bekerja di usia senja, sementara keluarganya berfoya-foya di atas namanya? Sebuah investigasi mendalam akan membawa kita pada pengkhianatan paling menyakitkan yang berujung di meja hijau pengadilan. Mampukah seorang ayah menuntut darah dagingnya sendiri? Ikuti laporannya, Lara di balik arang. Di tengah keramaian Yogyakarta, tepatnya di sudut yang kurang terjamah oleh lampu sorot pariwisata Malioboro, ada pemandangan yang rutin. Seorang kakek berusia hampir 80 tahun, Kiai Haji Sudiro, dengan sarung pudar dan peci hitam, tekun membakar jagung. Setiap malam, uap arang mengepul seolah menyembunyikan penderitaan. Kami memulai investigasi ini karena kejanggalan yang dilaporkan oleh seorang mantan muridnya. Sang murid bersaksi, "Itu Pak Sudiro, guru besar saya. Dia punya gedung di Jalan Gajah Mada. Mustahil dia jualan hanya untuk menyambung hidup." Kontras segera mencolok. Melalui penelusuran dokumen fiktif kepemilikan aset, tim kami menemukan bahwa KH Sudiro adalah pemegang saham utama di sebuah properti komersial strategis yang menghasilkan keuntungan besar. Namun, laporan rekeningnya menunjukkan saldo yang kecil, seolah-olah seluruh kekayaan menguap tak bersisa. Kami mencoba mewawancarai putra tunggalnya, Pranata Sudiro, yang tinggal di sebuah rumah mewah bergaya modern. Pranata membantah keras, mengklaim bahwa ayahnya menjual jagung bakar sebagai kegiatan sosial untuk menghindari kebosanan di masa pensiun. "Ayah saya Nrimo tidak suka kemewahan. Ini hobi beliau," kilahnya, dengan kunci mobil mewah terbaru tergantung mencolok di pinggangnya. Bantahan Pranata terasa hambar. Bukti pertama yang didapatkan tim investigasi datang dalam bentuk foto yang dibocorkan oleh sumber anonim. Foto itu menunjukkan Pranata Sudiro berdiri di depan ATM, menarik sejumlah uang besar. Jelas, kartu yang ia gunakan bukan miliknya, dan waktu penarikan itu hanya berselang 1 jam setelah ia mampir, berpura-pura menjenguk KH Sudiro yang saat itu sedang terlelap di samping gerobak jagung bakarnya. Ada transfer mencurigakan yang sistematis, dan misteri ini kini beralih dari aset ke alur transaksional yang licik. Laporan keuangan fiktif yang kami analisis menunjukkan pola penarikan yang mengerikan. Dana KH Sudiro ditarik secara reguler, tidak sesuai dengan kebutuhan hidup lansia sederhana. Uang itu ternyata digunakan untuk membayar cicilan mobil mewah Pranata, biaya liburan keluarga keluar kota, dan belanja fashion branded Gendis, cucu kesayangan KH Sudiro. Pola eksploitasi ini didukung dengan celah hukum. Kami menemui seorang psikolog fiktif, teman lama KH Sudiro, yang menjelaskan akar penderitaan sang kakek. Pak Sudiro selalu merasa bersalah karena terlalu sibuk bekerja dan kurang mendampingi almarhumah istrinya. Rasa bersalah itu dieksploitasi oleh anaknya. Pranata meyakinkan ayahnya bahwa harta tidak akan dibawa mati, dan bahwa bekerja keras di usia senja adalah bentuk penebusan dosa dan ketenangan batin bagi sang ayah. Titik terang muncul saat kami berhasil mewawancarai asisten rumah tangga, Art, fiktif yang baru dipecat, Mbak Susi. Dalam kesaksiannya, Susi mengungkap kekejaman tersembunyi. Den Pranata dan Mbak Gendis sering memarahi bapak kalau dagangan kurang laku. Makanan bapak dijatah ketat. Mereka bilang, kalau bapak jualan jagung, mereka hemat biaya hidup bapak, lirihnya. Keterlibatan Gendis, cucu yang paling dicintai KH Sudiro, juga terekam. Sebuah rekaman CCTV fiktif dari gudang menunjukkan Gendis, dengan pakaian modisnya, mengintervensi KH Sudiro dengan nada keras. "Kek, ini sudah jam 11 malam. Jagungnya sisa banyak. Bagaimana kita bayar klub malam kalau kakek malas begini?" Wajah KH Sudiro di rekaman itu terlihat remuk. Penyelidikan mencapai puncaknya ketika kami menemukan dokumen fiktif, surat kuasa, atas manajemen aset KH Sudiro. Surat itu ditandatangani saat KH Sudiro sedang sakit keras. Jelas sekali, penandatanganan dilakukan di bawah tekanan dan pemanfaatan kondisi rentan. Dengan bukti-bukti ini, keuangan,
kesaksian, dan surat kuasa palsu, tim investigasi kini siap melangkah ke ranah hukum. Titik balik bagi KH Sudiro terjadi pada malam saat ia pingsan karena kelelahan di tempat dagangannya. Saat dirawat di rumah sakit, ia melihat cucunya, Gendis, yang seharusnya menjaganya, sibuk dengan ponselnya, berselfie dengan wajah cemberut karena sinyal kurang baik. Di saat itu, KH Sudiro menyadari, ia bukan sedang menebus dosa, ia sedang diperbudak. Kemarahannya yang terpendam selama bertahun-tahun meledak dalam keheningan. Dengan bantuan jurnalis Puspa dan seorang pengacara pro bono, KH Sudiro membuat keputusan yang paling berat, melaporkan anak dan cucunya atas tuduhan eksploitasi lansia. Laporan polisi diajukan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan tim investigasi. Momen dramatis terjadi ketika tim kepolisian mendatangi rumah mewah Pranata. Pemandangan kontras antara Pranata yang dijemput paksa dan gerobak jagung bakar yang usang milik ayahnya menjadi simbol ketidakadilan yang luar biasa. Pranata berteriak menuduh ayahnya gila dan dimanipulasi oleh pihak luar. Klimaks emosional tercapai dalam wawancara eksklusif dengan KH Sudiro. Saya tidak sedih kehilangan harta, Nak. Harta itu titipan. Yang membuat saya hancur, pengkhianatan. Saya kehilangan anak saya sendiri, yang saya besarkan dengan kasih sayang. Itu lebih sakit daripada tidur di pinggir jalan, ujar KH Sudiro, air mata mengalir membasahi wajah tuanya. Surat panggilan sidang pertama dikeluarkan. Tepat di pintu pengadilan, di tengah kerumunan wartawan yang menyorot, Gendis berhasil menyelinap dan mengirimkan pesan singkat kepada KH Sudiro, maafkan Gendis, Kek. Tapi ayah nggak salah. KH Sudiro hanya melihat pesan itu sekilas, lalu memadamkan ponselnya. Kini, fokus bergeser dari pengumpulan bukti ke proses peradilan itu sendiri. Proses peradilan dimulai dengan sorotan publik yang luar biasa. Pengadilan menjadi panggung pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan. Bukti-bukti yang dikumpulkan Puspa, termasuk kesaksian Art dan bankir fiktif, dipresentasikan di hadapan hakim. Kronologi eksploitasi disajikan dalam grafis yang dingin dan telanjang. Pengacara Pranata mencoba melakukan pembelaan yang keji, mendiskreditkan KH Sudiro sebagai lansia yang pikun dan manipulatif, yang membuat laporan karena didorong dendam dan ambisi orang lain. Namun, yang paling dinantikan adalah kesaksian Gendis. Di bawah sumpah, Gendis terlihat sangat terbelah. Ia mengakui bahwa ada tekanan verbal terhadap KH Sudiro. Namun, ia juga memohon keringanan untuk ayahnya, Pranata, dengan air mata. Kesaksiannya tidak sepenuhnya membebaskan Pranata, namun memberikan nuansa abu-abu, menunjukkan busur karakternya yang mulai dihantui rasa bersalah. Kasus ini memicu perdebatan sengit di masyarakat dan media sosial. Masyarakat terbelah, antara mendukung hak KH Sudiro untuk mendapatkan keadilan, dan menyalahkan sang kakek karena memenjarakan darah daging sendiri. Hukuman moral ini terasa lebih berat daripada hukuman fisik. Hakim menunda putusan. Di ruang tunggu, sebuah adegan singkat namun mendalam terjadi. KH Sudiro tanpa sengaja melihat Gendis di koridor. Gendis menangis tersedu-sedu, bukan karena takut dipenjara, tetapi karena tahu mereka akan segera kehilangan rumah mewahnya. KH Sudiro merasakan kepedihan, menyadari bahwa harta telah merusak bukan hanya dirinya, tetapi juga keturunannya. Akhirnya, putusan pengadilan dibacakan. Pranata Sudiro dan Gendis dinyatakan bersalah atas eksploitasi lansia. Pengadilan mengembalikan kontrol penuh atas semua aset kepada KH Sudiro dan menjatuhkan hukuman penjara yang ditangguhkan serta masa percobaan. Keadilan secara hukum ditegakkan, tetapi luka batin tetap menganga. Pranata, yang kini menghadapi kehancuran finansial, diwawancarai singkat. Penyesalannya terdengar datar dan hanya terfokus pada hilangnya harta. Gendis, di sisi lain, menunjukkan penyesalan yang lebih tulus, mengakui bahwa ia dibutakan oleh gaya hidup dan mengkhianati cinta kakeknya. Resolusi utama datang dari KH Sudiro sendiri. Ia memutuskan untuk menjual properti komersial yang menjadi sumber petaka. Seluruh hartanya dialihkan ke sebuah yayasan pendidikan dan sosial yang didirikannya, Yayasan Nrimo Ing Pandum, menerima apa adanya. Ini adalah penegasannya, ia tidak lagi terikat pada harta yang membawa petaka. Ia melepaskan diri dari siklus keserakahan. Dalam epilog yang menyentuh, KH Sudiro kembali ke sudut Malioboro,
tempat ia dulu dipaksa bekerja. Namun, kali ini, ia tidak menjual. Ia membakar jagung, lalu membagi-bagikannya secara gratis kepada semua orang yang lewat. Jagung bakar terakhir ini adalah simbol kemerdekaan dan martabatnya. Ia adalah pemilik dirinya sendiri, bukan budak dari anak cucunya. Close-up pada senyum KH Sudiro yang tulus saat membagi jagung bakarnya, lalu adegan fade out dari gubuk jagung bakarnya yang kini bersih. Kisah KH Sudiro yang berjuang menemukan kembali harga dirinya di pengadilan telah berakhir. Meskipun ia berhasil memenangkan kembali haknya dan mengembalikan aset kepada kontrol penuhnya, keputusan untuk membawa anak dan cucunya ke jalur hukum adalah pengorbanan batin terbesar. Hartanya kini ia wakafkan untuk pendidikan, membuktikan bahwa martabat jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah bahwa keserakahan, tanpa dibatasi oleh moral dan adab, akan menghancurkan ikatan keluarga yang paling suci sekalipun.